Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u tining se nomor 4. Ayu tajama'ah panika yanto kumpul aki ladal muslim dalam sandinga orang Islam. Min hilali dirasati siratihi sallallahu alaihi wasallam, dari selama mempelajari sirah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya kumpul lagi? Akbaru qadarin, panapa paling rajin kader minas sakopati, dari kemajuan budaya, wal ma'arifi dan kemajuan pengetahuan al-islamiyah, sebangsa Islam as-sohihah sesohe. Sawaun ma paneka pada jugan bareng karena berde panapa emma minha dari sakofah wal ma'arif, mutalikon paneka hubungan terkait bil akidati kelawan akidah, awil ahkami otabe pan hukum, awil ahlaki otabe ahlak budi pekerti. Yang keempat nikah orang Islam atau orang yang mempelajari sirah Gusti Kanjeng Nabi itu harus terkumpul di dalamnya paling besarnya kadar dari segi kemajuan budaya engki, dari kemajuan pengetahuan engki, baik itu berhubungan dengan akidah atau hukum atau budi pekerti. Mengapa demikian? Idla roiba, karena tade mang panika mewujud anna hayatahu saongkunna hidup bagus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama hiya angin pastena tining hayatahu suratun paneka gambar mujasaddah se terbentuk, nirotun se menjelma lima jumu'i mabadi'il islami, maring majmu' prinsip Islam wa ahkamihi dan pan hukum Islam. Karena sudah tidak diragukan bahwasanya hidup Gusti Kanjeng Nabi itu adalah bentuk atau bergambar yang terbentuk, yang menjelma pada prinsip Islam dan hukum Islam yang majmu'. Sebenarnya kita itu saking nyapo ningali langsung Gusti Kanjeng Nabi. Kalau kita itu ingin tahu Islam, ya lihat Kanjeng Nabi, beliaulah Islam. Atau kita ingin tahu hukum, ya lihatlah Kanjeng Nabi, beliau adalah gambaran dari hukum-hukum Islam. Atau yang lainnya, pun kelak masalah akidah atau akhlak. Al-khamisu tining nomor 5. Ayakuna panika kotu berda ladal muallim dalam ajunna guru pengajar, wadda'iyati ban dalam ajunna pendakwah al-islami sebangsa Islam. Kenapa sekotu berda namudajun, kenapa gambaran contoh hayun seodi antoro ikit tarbiyah dari pan metode tarbiyah wa ta'lim dan pengajaran. Yang kelima nikah muallim, guru atau pendai itu harus punya gambaran yang hidup dari metode-metode tarbiyah dan pengajaran. Itu harus punya gambaran atau percontohan yang hidup, tidak vakum di situ. Maksudnya sekantong, memang ada perubahan zaman. Kita dalam mengambil metode tarbiyah dan taklim itu tidak bisa fokus ke metode salaf saja. Memang kita tidak bisa meninggalkan metode salaf, cuman kita harus bisa menyesuaikan dengan zaman. Ada sebagian keterangan memang kalau ulama salaf dulu itu ketika menggunakan metode tarbiyah dan taklim itu belajarnya di masjid bareng-bareng. Kemudian berlangsungnya zaman, menyesuaikan zaman, diadakanlah madrasah sehingga pembelajaran itu bertingkat.
Kemudian lagi itu setelah ada madrasah ada syahadah, ada ijazah. Sehingga kalau kita hanya fokus atau vakum di metode salaf saja, kemudian belajarnya di masjid, belajar bareng-bareng, ini akan mengalami permasalahan. Karena sudah beda zaman. Sehingga kalau tidak diadakan metode klasikal, orang yang mampu dengan yang tidak mampu kan beda kekuatannya. Sehingga kalau dipukul rata kan sulit untuk meratakan pembelajaran. Sehingga perlu sistem klasikal, atau untuk zaman-zaman sekarang ijazah perlu. Sehingga nanti metode pendidikan kalau itu saja tidak maju. Sehingga untuk menyesuaikan zaman ya ikutlah. Harus juga ada syahadah. Nabi debuna saya Nabi Ibrahim dimin kan alal akil ayyakuna arifan bi zamanihi. Seharusnya orang yang punya akal itu harus tahu zamannya. Kalau zaman dulu dengan zaman sekarang beda ya harus bisa menserasikan dengan zaman. Cuman tetap mustaqbilan bisa nihi. Harus fokus pada topik dan temanya. Kemudian arifan bi rabbihi, ya tahu Tuhannya. Sehingga ada kecocokan dengan debu anta turid ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Memang kita punya kemauan yang tinggi, tapi jangan ambisi, santai saja dari karena walaupun kita punya ambisi yang tinggi, keinginan yang tinggi, terkadang Gusti Allah tak ngesokanin ya tetap sedeti tetap kesokan Gusti Allah. Ya sekantuna. Falaqad kana, maka demi ongko-ongko bada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pasera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mualliman peneka guru, pengajar, pendidik, nasihan tor anasihatin penasehat, wa murabbiyan ban kimrobi pendidik, fadilan se utama. Lam ya'lu se tak nyimpen basara Gusti Kanjeng Nabi Muhammad juhdan dek kerepotan. Maksudnya itu berusaha keras. Fi talammusi ajdat turuki dalam meraba-raba, memakai metode paling tepat. As-salihati sipatut ila kullin maring saban-saban situng minat tarbiyah, dari tarbiyah, wa ta'lim dan pengajaran. Khilala mukhtalifi marahilai dakwatihi, dalam selama tebidana fase-fasena dakwana Gusti Kanjeng Nabi. Dan ini sudah dicontohkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bahwasanya beliau itu memang sudah menjadi muallim, menjadi pengajar kanggo nyontohake kepada kita. Nah, sehingga Kanjeng Nabi ini tetap berusaha keras mengambil metode paling tepat. Memang kan banyak diceritakan nang hadis, banyak ketika Gusti Kanjeng Nabi ngadepin orang keras bagaimana metodenya. Seperti Umar misalnya. Dulu Kanjeng Nabi menghadapi Sayyidina Umar itu bagaimana? Ketika menghadapi Abu Bakar, orangnya yang lemah lembut itu bagaimana? Jadi selama hilala mukhtalifi marahili dakwatihi itu Kanjeng Nabi selalu meraba-raba memakai metode paling tepat. Nang Al-Quran memang diceritakan Gusti Kanjeng Nabi ini ke dakwah pertama bagaimana, misalnya dakwah Gusti Kanjeng Nabi itu sirron. Kemudian dakwah yang kedua dilakukan ini kan dakwah kepada keluarganya, wanzir ashiratakal akrobin, sehingga Kanjeng Nabi ini kemudian menggunakan metode terang-terangan sampai ayat Qital itu diturunkan. Macam-macam metode-metode yang diambil oleh Kanjeng Nabi. Wa inna min ahammi ma yaj'alu siratahu wafiyatan bitahqiqi hadil ahdaf kulliha anna hayatahu sallallahu alaihi wasallam samilatun likullin nawahi al-insani wal ijtimaiyah. Wa inna min ahammi ma ban saong kunna paling penting ngebareng, saong kunna dari paling penting ngebareng ya ja'alu se'adadiyaki panapa siratahu sallallahu alaihi wasallam dak kasirona
Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafiyatan paneka nyampurnaake dek kanyampurnaake bitahqiqi hadil ahdaf kelawan mencapai pan berempan tujuan nikah kulliha sakabehna ahdaf anna hayatahu sallallahu alaihi wasallam panika otabetining saongkunna hidup Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam samilatun maneka mencakup likulin nawahi maring saben-saben bidang al insaniyah si bangsa pribadi aktivis wal ijtimaiyah ban bangsa sosial secara global. Kemudian memang sirahna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sirah terbaik, sirah paling sempurna. Itu ada alasannya karena hidupnya Kanjeng Nabi ini sangat mencakup, sangat sempurna, sangat lengkap baik berhubungan dengan pribadi, aktivis atau berhubungan dengan sosial. Kanjeng Nabi ini kesemuanya punya. Alati setujadu sepangki penapa alati fil insani dalam manusia. Min haitsu innahu dari sekiranya saungkun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fardun paniki pribadi mustaqillun se mandiri bidatihi kalawan datiana Gusti Kanjeng Nabi aw min haitsu innahu ataba dari sekiran saungkun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika aduun paneka anggota ki maksudnya manusia insan fa'alun se sangat berpotensi fil mujtama'i dalam bersosial. Fahayatuhu sallallahu alaihi wasallam wallahu alam.